Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ke-22 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita akan memasuki bab yang ke-23. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu maja'a fis sihr. Bab apa yang datang tentang sihir. Kaitan bab ini dengan pembahasan kitab tauhid adalah hal yang jelas. Dari sisi atau dari banyak sisi ya, yang di bab sebelumnya diterangkan penjagaan terhadap tauhid dan menutup semua pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Dan karena sihir itu ada atau terjadi banyak hal darinya disebabkan karena kesyirikan, maka penulis rahimahullahu taala di sini menjelaskan tentang seputar sihir. Kata beliau, babu maja'a fis sihir, bab apa yang datang menjelaskan tentang hukum sihir. Sihir secara bahasa adalah ma khafiya wa latufa sababuhu. Apa yang tersembunyi dan halus sebab-sebabnya. Iya. Itu definisi sihir secara bahasa. Dan secara istilah, dia adalah azaim wa ruqa wa uqad yu'athiru fil qulubi wal abdan. Fayumrid wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawjihi bi'idnillah. Ya, bahwa sihir itu berasal dari mantra-mantra, jampi-jampi, dan ikatan-ikatan, simpul-simpul ikatannya. Dan kadang ada juga yang berupa obat-obatan, asap dupa, memberikan pengaruh pada hati dan badan. Iya, sehingga orang yang disihir sering gelisah, gundah gulana. Kalau dia kaitannya dengan kecintaan, merasa rindu kepada orang yang disihirkan kepadanya. Dan kadang mempunyai pengaruh pada badan. Ya, dan ini mengakibatkan penyakit. Kadang bisa membunuh, meninggal. Dan kadang memisahkan antara suami dan istri. Tapi semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ar-Raghib Al-Asbahani menyebutkan bahwa sihir itu digunakan untuk beberapa makna. Makna yang pertama untuk apa yang lembut dan tersembunyi. Halus dan tersembunyi. Yang kedua digunakan untuk tipuan hayalan yang tidak ada hakikatnya. Iya. Yang ketiga digunakan untuk sihir yang terjadi karena bantuan syaitan. Dan yang keempat digunakan untuk apa yang mereka sangka bahwa sihir itu datang dengan berbicara kepada bintang-bintang dan menurunkan ruh atau menurunkan ruh dari bintang-bintang tersebut. Iya. Jadi ini ibarat-ibarat secara lengkap atau secara ringkas penjelasan tentang sihir. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum sihir ini. Berbeda pendapat tentang hukum sihir tersebut. Di antara ulama ada yang mengkafirkan, mengatakan bahwa ini perbuatan kekufuran dan mengkafirkan pelakunya. Dan di antara ulama ada yang merinci. Iya.
Dan mereka katakan bahwa sihir itu ada dua macam. Ada yang sifatnya jampi-jampi dan ikatan-ikatan buhul. Dan ada yang sifatnya obat-obatan dan doa-doa. Iya. Jadi mereka membagi bahwa sihir terbagi dua. Ada yang dengan bantuan syaitan, ini syirik. Dan ada yang tanpa bantuan syaitan. Ya, dengan perantara obat-obatan, akar-akaran, ramu-ramuan, dan semisal dengan itu. Iya. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil bahwa pendapat tentang kafirnya tukang sihir, orang yang melakukan sihir, itu adalah pendapat kebanyakan ulama. Iya. Dan memang dia adalah pendapat jumhur ulama. Hanya saja ada sebagian yang mempermasalahkan kalau dia dikatakan pendapat al-aktsar. Tapi kalau jumhur iya, memang kebanyakan ulama menjatuhkan vonis kafir terhadap orang yang berbuat sihir. Dan sihir itu dianggap sebagai hal yang mengkafirkan. Jadi ini secara global pembahasan tentang sihir itu. Dan kenapa disebut oleh penulis di sini? Dan dimaklumi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan syaitan ini tidak diragukan tentang kesyirikan padanya. Dihukumi sebagai bentuk syirik, bentuk kesyirikan. Dan sini Syekh rahimahullah membawakan dalil-dalil tentang masalah sihir ini. Juga beliau terangkan ucapan para ulama tentang sihir. Ya, kata beliau, wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Demi Allah, sungguh orang-orang Yahudi itu telah meyakini bahwa siapa yang rela yang membeli, menukar kitab itu dengan sihir, maka dia tidak akan beruntung atau tidak ada keberuntungan baginya, tidak ada bagian baginya di akhirat. Baik, ini potongan ayat ya di surah atau di ayat 102 dari surah Al-Baqarah. Ayat ini panjang ya. Dan ayat ini menguraikan tentang sihir. Dan di dalam ayat terdapat 3 tempat atau 3 kalimat yang merupakan dalil kuat tentang kafirnya tukang sihir. Iya. Tempat yang pertama adalah firman Allah di ayat walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tetapi para syaitanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Disebut kafir. Ini potongan yang pertama dalam ayat. Potongan yang kedua menjelaskan kafirnya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan kedua malaikat ini yang Allah turunkan sebagai ujian dan cobaan, iya, Harut dan Marut, keduanya tidaklah mengajarkan sihir kepada seorang sebelum keduanya berkata, kami ini hanyalah sekedar fitnah, ujian, cobaan. Jangan kamu menjadi kafir. Jadi dia sudah ingatkan sebelum belajar, kamu kalau belajar maka kamu akan menjadi apa? Menjadi kafir. Dan tempat yang ketiga adalah di ayat yang disebut oleh Syekh di sini. Jadi kalau dikatakan tidak ada bagiannya di akhirat, itu hukumnya apa? Ini dianggap sebagai hal yang mengkafirkannya. Baik, ini 3 tempat dari ayat ini tentang hukum sihir. Ya, dan ini menguatkan pendapat jumhur yang memberikan hukum pada perbuatan sihir itu sebagai kekufuran. Ya, sebab sihir dibangun di atas kesyirikan. Bantuan syaitan. Karena itu, hal tersebut adalah hal yang dilarang.
Maka di dalam ayat ini terdapat penjelasan keharaman sihir. Dan juga ayat menunjukkan kekafiran pelaku sihir. Dan juga di dalam ayat terdapat ancaman keras bagi orang yang berpaling dari kitab Allah dan mengganti kitab Allah itu dengan selainnya. Di sini dia ganti dengan harga murah, dengan mengambil kekafiran, perbuatan sihir. Dan terdapat bahwa sihir itu termasuk kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid. Sebab sihir adalah pelayanan kepada syaitan. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada syaitan. Iya. Maka ayat ini sekali lagi menjelaskan bahwa sihir adalah kekafiran. Sekaligus mengingatkan bahwa sihir tidak akan terjadi tanpa perbuatan kesyirikan. Dan syirik itu bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan tauhid. Ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala yu'minuna bil jibti wat taghut. Dan mereka percaya kepada al-jibt wat taghut. Iya. Ini sudah berlalu ya ayatnya. Dan ini ayat di posisi celaan terhadap siapa? Ahlul kitab. Di posisi celaan terhadap ahlul kitab. Yang mereka ini beriman kepada al-jibt wa taghut. Apa al-jibt wa taghut ini? Ya. Sini ditafsirkan oleh penulis. Qala Umar al-jibtu, qala Umar radhiyallahu anhu al-jibtu as-sihru wa taghut asy-syaitan. Berkata Umar radhiyallahu anhu, jibt adalah sihir, sementara taghut adalah syaitan. Iya. Wa qala Jabir at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihim asy-syaitan fi kulli hayyin wahid. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, taghut ya bahwa taghut itu adalah para dukun, ya, para dukun ramal yang biasa didatangi oleh syaitan. Dan pada setiap kampung ada seorang tukang ramal. Iya. Ada satu kahin ini. Baik. Ini penafsiran-penafsirannya tentang apa? Al-jibt wa taghut. Iya. Dan penafsiran Umar radhiyallahu taala anhu di sini dengan beliau menafsirkan jibt sebagai sihir. Ini penafsiran dengan sebagian makna. Penafsiran dengan apa? Sebagian makna. Karena jibt itu sebagaimana yang telah kita terangkan adalah kata yang digunakan untuk menyebut patung, berhala yang disembah. Digunakan juga untuk sahir dan digunakan untuk dukun. Ya, maka ini penafsiran sebagian kalimat. Penafsiran Umar. Dan ini dimaklumi ya dalam kaidah tafsir. Kadang sebagian ulama menafsirkan ayat dengan sebagian maknanya. Iya. Tapi ini cukup bagi penulis untuk sisi pendalilannya. Bahwa iya, keimanan kepada al-jibt ini dari kekufuran yang terjadi pada ahlul kitab. Iya. Maka kandungan dari ayat adalah keharaman untuk menggunakan sihir dan celaan terhadap orang yang melakukannya. Sebagaimana ahlul kitab dicelah di dalam hal ini. Iya. Dan taghut diartikan syaitan. Ya, karena sihir itu terkait dengan apa? Terkait dengan syaitan. Dan ini penafsiran Umar dikaitkan ya antara sihir dengan apa? Syaitan, jibt dan taghut. Dua hal. Iya. Dan telah berlalu bersama kita penafsiran taghut di awal pembahasan. Dan telah kita uraikan ucapan-ucapan para ulama tentang taghut, di antara yang paling bagusnya ucapan siapa? Ibn al-Qayyim. At-taghut kullu ma tajawaza bihi haddahu min ma'budin aw matbu'in
au muta'. Bahwa tagut itu adalah segala hal yang melampaui batasannya. Apakah dari hal yang disembah, yang diikuti, maupun yang ditaati. Dan ini perkara yang luas. Iya, tagut itu banyak. Tapi di antara maknanya adalah syaitan yang disebut di sini oleh Umar. Dan dukun-dukun yang disebut oleh Jabir. Iya. Ini dari makna-makna tagut. Baik, maka terdapat pada ayat yang kedua ini ya juga penjelasan tentang keharaman sihir. Iya, dan kekafiran pelakunya sebagaimana ahlul kitab, mereka menyimpang dalam banyak hal dan dihukumi kafir. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ancaman untuk melakukan hal ini. Sebab ini mengikuti ahlul kitab. Dan kita tidak dilarang untuk mengikuti mereka. Kemudian Syekh rahimahullah membawakan hadis. Kata beliau, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات أخرجاه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membawa kehancuran. Ini 7 dosa disebutkan sebagai apa? Mubiqat, menghancurkan. Ini naudzubillah, sebagian dari dosa ini dianggap sebagai perkara yang biasa. Iya, termasuk pembahasan kita yang kita bahas sekarang ini, pembahasan sihir. Sudah dianggap perkara yang biasa sebagian orang, lumrah. Iya. Orang kalau profesinya paranormal itu dianggap biasa, hal yang unik. Hal yang apa? Menarik pada sebagian orang. Dan ini rusaknya akal yang sehat. Apalagi kerusakan sihir ini adalah hal yang dimaklumi di tengah manusia. Memisahkan antara suami istri. Ya, membuat antara 2 orang bersaudara saling bermusuhan. Memberikan bahaya kepada orang lain. Dan berbagai kerusakan yang terjadi dari perbuatan sihir ini. Ya, dan ini di masa sekarang dikemas dengan banyak bahasa. Dikemas dengan banyak bentuk. Iya. Dan disebut hipnotis. Hah? Dan ini dari perkara yang banyak terjadi. Ya, dan naudzubillah, hipnotis ini dipakai oleh banyak orang. Sampai orang-orang yang juga menganggap dirinya mengajak kepada kebaikan. Iya. Mengajak kepada apa? Kebaikan. Padahal dia memakai bentuk dari sihir. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa ini dosa menghancurkan. Dibahas ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Maka beliau berjawab, yang pertama, asyirk, kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, was-sihir, adalah sihir. Sihir yang kedua disebut. Karena memang kedekatan sihir dengan kesyirikan adalah hal yang dimaklumi. Dan sihir itu dibangun di atas pokok kesyirikan. Iya. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Membunuh jiwa ini yang ketiga. Adapun kalau dia murtad atau sudah menikah kemudian berzina atau apa? Iya. Dia membunuh jiwa manusia
Apabila dia dikisos, dibunuh karena hal itu. Kalau dia murtad, dia dibunuh. Atau karena dia sudah menikah, berzina, dirajam hingga mati. Ini tidak ada masalah. Sebab itu penunaian hak-hak Allah. Iya. Tapi jiwa yang maksuma tidak boleh dibunuh. Dan itu dari dosa besar. Dan jiwa yang maksuma, jiwa yang terjaga di dalam syariat kita ada berapa? Ada 4. Ini sudah kita terangkan ya. Apa itu? Pertama jiwa seorang muslim. Yang kedua, jiwa kafir dhimmi. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Yang keempat, kafir musta'min. Ini 4 jiwa. Iya. Dari sisi tidak boleh dibunuh. Baik. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, memakan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam, at-tawalli yaum az-zahf, meninggalkan medan perang pada hari pertemuan dengan musuh. Jadi kalau pasukan kaum muslimin sudah berhadapan dengan pasukan musuh, tidak boleh lari. Wajib bersabar. Walaupun asal jihadnya jihad sunnah. Sebab lari di posisi yang seperti ini dari dosa besar. Kemudian yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, melontarkan tuduhan zina kepada perempuan yang terjaga dari dosa, tidak tahu menahu dengannya, lagi beriman kepada Allah. Ya, perempuan yang suci dirinya, ya, lalai dari dosa, tidak mengerti, berbuat dosa, beriman lalu dituduh berzina, ini dari dosa yang sangat besar. Baik, kata beliau akhraja, dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim. Baik, di dalam hadits ini Rasulullah terangkan 7 dosa yang menghancurkan. Diterangkan 7 dosa yang menghancurkan. Ya, salah satunya adalah apa? Sihir. Nah, ini sisi pendalilan penulis di sini. Terdapat di dalam hadits sejumlah faedah. Yang pertama, diharamkan kesyirikan, karena kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Dia yang pertama disebut. Kemudian yang kedua, ya, diharamkan sihir. Dan sihir ini salah satu dari dosa besar yang membinasakan. Dan telah kita terangkan bahwa pendapat yang lebih kuat bahwa apa? Ini membatalkan keislaman. Kemudian yang ketiga, diharamkan membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Yang keempat, boleh membunuh jiwa apabila dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat seperti qisas murtad, berzina dalam keadaan telah pernah menikah. Yang kelima, haramnya riba dan besarnya bahaya riba. Yang keenam, diharamkan berbuat zalim terhadap harta anak-anak yatim. Dan yang keenam, diharamkan lari dari medan pertempuran melawan orang kafir. Dan yang ketujuh, haram menuduh dengan tuduhan zina. Iya. Dan menuduh dengan tuduhan hubungan homoseksual. Dan ini sama ya, dia tuduh zina atau dia tuduh melakukan perbuatan yang seperti itu, sama hukum penuduhannya. Nah, kemudian yang ke-9, ini menunjukkan bahwa menuduh orang kafir tidak termasuk dosa besar. Kalau yang dituduh kafir, lain lagi, yang disebut dalam hadis di sini hanya perempuan apa? Mukminah ghafilat. Adapun kafirah, ya, mereka tidak mengerti makna kehormatan. Iya. Karena itu tidak ada kehormatan pada mereka. Baik. Dan di awal hadis diterangkan bahwa kemaksiatan adalah sebab kebinasaan, sebab kehancuran. Dan sebab kehancurannya ini bukan hanya di dunia saja, tapi di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian penulis rahimahullah membawakan beberapa ucapan, beberapa hadis dan ucapan para ulama tentang hukum terhadap sihir itu atau pelaku sihir. Kata beliau, wan Jundub marfu'an haddus sahir darbuhu bis-sayf. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih
annahu mauquf. Dari Jundub secara marfu beliau berkata, hukum terhadap tukang sihir adalah lehernya dipenggal dengan pedang. Iya. Ini jelas ya? Hukum yang disebut oleh siapa di sini? Jundub radhiyallahu anhu. Bahwa tukang sihir itu dipenggal lehernya dengan pedang. Ya, dipenggal lehernya dengan pedang. Nah, dan ini menguatkan pendapat orang yang mengatakan apa? Bahwa sihir pempadal keislaman. Cuman bagi para ulama yang merinci hukum sihir, mereka katakan bahwa hukum had itu benar, hukumnya hukum penggal. Tapi masalah kafir tidaknya tidak disebut di dalam hadis. Ya, so kadang seorang dibunuh bukan karena dia kafir, karena suatu pelanggaran yang dia lakukan. Dan ini ya benar ya. Hanya saja ini dibawakan oleh penulis untuk menguatkan. Dalil-dalil pokoknya adalah apa yang telah lalu. Iya. Ini mauquf dari siapa? Jundub radhiyallahu anhu. Iya. Kemudian kata beliau fi Sahih al-Bukhari an Bajalata ibn Abdah annahu qala kataba Umar ibn al-Khattab an yaqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Qala faqulna salasa qala faqatalna salasa sawahir. Dalam Sahih al-Bukhari, ini Sahih Bukhari dengan lafaz ini tidak ada ya. Cuma memang disebutkan bahwa asal hadis di Sahih Bukhari. Tapi dengan lafaz ini bukan di riwayat Sahih Bukhari, tapi di riwayat Imam Syafi'i, Abdul Razzaq, Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi dan selainnya. Kata Bajala bin Abdah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis, hendaknya, maksudnya menulis kemana? Menulis ke gubernur-gubernur di wilayah pemerintahannya, agar supaya hendaknya kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Ya, kata Bajala, kami pun membunuh 3 tukang sihir. Kami membunuh, menjatuhkan hukum mati terhadap 3 tukang sihir. Baik. Maka ini menunjukkan tentang apa? Tentang hukum yang telah ditetapkan di sini oleh Umar. Dan ini beliau tulis kepada para sahabat. Tidak ada yang mengingkari Umar. Ya. Dan ini mungkin diantara alasan kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ini hukum kebanyakan, atau mengatakan kafirnya pembatal keislaman sihir itu, sihir sebagai pembatal Islaman adalah pendapat kebanyakan ulama, al-aktsar, yang terbanyak dari ulama. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wasahha an Hafsata annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat wa kadzalika sahha an Jundub. Dan telah sahih dari Hafsah bahwa beliau memerintah untuk menghukum mati seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya. Iya. Maka kata beliau, iya, maka budak itu pun dihukum mati. Demikian pula telah sahih dari Jundub. Telah sahih dari Jundub. Akan Jundub langsung membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sebab Jundub radhiyallahu anhu, beliau waktu itu, iya, ketika beliau membunuhnya, ini ada makna bahwa beliau adalah apa? Adalah seorang yang berkuasa. Dan dimaklumi ya bahwa hukum bunuh itu tidak dijatuhkan kecuali dari orang yang berwenang. Ya, tatkala Jundub memiliki kewenangan dalam hal ini, maka dia pun membunuhnya secara langsung. Baik. Qala Ahmad an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah syah dari 3 orang sahabat. Ini kebiasaan Imam Ahmad ya, beliau dalam menguatkan pendapat-pendapat, beliau berdalilkan dengan asar dari para sahabat.
Ya, dan ini jalan yang sangat indah di dalam mentarjih fikih. Ya. Tapi hal tersebut menjadi sangat kuat apabila tidak ada silam pendapat di kalangan para sahabat. Jelas ya? Dan ini yang zahirnya. Sebab Umar menulis dan tidak ada yang mengingkari. Iya. Karena itu banyak dari para ulama yang memberikan hukum umum terhadap sihir. Bahwa sihir adalah pembatal keislaman. Iya. Terdapat di dalam hadits ini, atau terdapat di dalam bab ini sejumlah masail, sejumlah pembahasan. Yang pertama, tafsir ayat Al-Baqarah, tafsir ayat Al-Baqarah. Ya, dan ini sudah kita terangkan ya, tentang hukum kekufuran terhadap sihir. Yang kedua, tafsir ayat An-Nisa, yaitu tentang jibit dan taugut itu. Ya, itu penafsiran Umar, semuanya mengarah kepada sihir. Yang ketiga, tafsirul jibit wa taugut wal farqu bainahuma. Yang ketiga, penafsiran jibit dan taugut dan perbedaan antara keduanya. Ini dibangun di atas penafsiran Umar. Sebab Umar menafsirkan jibit dengan apa? Sihir, dan beliau tafsirkan taugut dengan apa? Syaitan. Iya. Kemudian kata beliau, anna taugut qad yakunu minal jinni wa qad yakunu minal ins. Bahwa taugut itu kadang dari jin dan kadang dari apa? Manusia. Dan ini benar ya? Ini benar. Kan taugut itu banyak. Ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Kemudian yang kelima, ma'rifatus sab'il mubiqat al-makhsusat bin nahi. Mengetahui 7 perkara yang bisa mengakibatkan kehancuran yang Nabi larang secara khusus. Kemudian yang keenam, anna sahir yakfur, bahwa tukang sihir itu kafir. Nah ini sisi apa? Iya, penekanan penulis di sini dan pendapat tegas dari penulis bahwa beliau memandang apa? Orang yang melakukan sihir itu kafir. Kemudian yang ketujuh, iya, annahu yuqtal wa la yustatab, bahwa tukang sihir ini dihukum mati tanpa diminta untuk bertobat dahulu. Ya, jadi kalau diketahui dia tukang sihir, terbukti sudah, langsung dibunuh, tidak perlu diminta apa? Tobat. Karena besarnya kejelekan dari sihir ini dan kerusakan yang terjadi. Ini harusnya yang dilakukan oleh yang berwenang. Tidak membiarkan. Ya. Jelas ya? Tapi yang menjadi masalah, yang sering datang ke dukun-dukun, ya, dan ada kerjasama dengan paranormal, ini juga orang-orang yang harusnya berwenang. Ya. Dan ini yang menjadi masalah. Ya. Dan ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Dan ini salah satu sebab yang menyebabkan terjadi kehancuran. Tidak akan tercipta ketenangan, keamanan. Ya, kalau tukang-tukang sihir ini masih dibiarkan. Ini salah satu dari bentuk kerusakan besar yang harus diseriusi. Iya. Jelas ya? Kemudian yang ke-8, wujudu hadafil muslimin ala ahdi Umar, fa kaifa ba'dahu. Adanya praktik sihir ini pada kaum muslimin di masa Umar. Lantas bagaimana dengan masa sesudahnya? Iya. Apalagi masa sekarang ini ya. Itu sihir menjadi apa? Hal yang menjadi lumrah sudah. Perkara yang biasa, jadi profesi. Iya. Iklannya di mana-mana. Ya. Nah, ketik saja rek, ada rek apa begitu ya. Macam-macam ya bentuk sihir yang diinikan. Iya, dan ini semuanya dari apa? Dari bentuk banyaknya kerusakan yang terjadi di tengah manusia. Nasallallahu alaihi. Baik, setelah menjelaskan tentang sihir ini, hukumnya secara umum, maka Syekh di sini berpindah di bab berikutnya menjelaskan beberapa bentuk dari sihir. Kata beliau, babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab penjelasan, iya, sesuatu dari bentuk-bentuk sihir.
Jadi tidak semua bentuk sihir beliau terangkan di sini. Beliau hanya menerangkan beberapa bentuk dari apa? Dari sihir. Iya. Kata beliau rahimahullah, qala Ahmad, berkata Ahmad, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad yang terkenal. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Ya, ini yang digelari Gundar. Qala haddatsana Auf, itu Auf bin Abi Jamil al-Arabi, seorang rawi yang thiqah. An Hayyan ibn al-Ala. Hayyan bin Ala ini yang ada kelemahan ya. Qala haddatsana Qatan ibn Qabisa an abihi Qabisa annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iya. Nah, sebagian ulama menghasankan hadits ini karena dilihat dari dukungannya pada hadits-hadits yang lain. Iya. Jadi Nabi bersabda, innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibt. Ya, sesungguhnya al-iyafah. Ini 3 hal yang disebut di sini ya. Yang pertama adalah apa? Iyafah. Dan iyafah akan datang penafsirannya. Bahwa iyafah itu meramal nasib dengan cara menerbangkan apa? Burung. Iya. Wat-tarqa. At-tarqa juga akan datang penjelasannya dari ucapan Auf. Dan ini jelas sihirnya. Sebab dia menggaris di tanah. Ya, yang dipakai oleh para tukang sihir. Untuk membuat apa? Membuat sihir. Wat-tiyara. Ya, wat-tiyara itu menganggap sial dengan sesuatu. Iya. Baik, dan ini akan datang bab khusus oleh penulis. 3 bab lagi akan datang. Iya. Tambah salah tatayur. Minal jibat. Semuanya dari apa? Dari al-jibat. Nah ini sudah berlalu ya. Jibat itu apa? Iya. Jadi kalau sudah sampai kesimpulan yang terlalu bahwa jibat adalah sihir, ya, atau di tafsir Al-Hasan diartikan syaitan, maka ini menunjukkan bahwa 3 hal ini kaitannya dengan perkara yang diharamkan. Ya, berkata Aruf, al-iyafah zajrut ta'irah. Kalau Aruf al-iyafah zajrut ta'irah atau zajrut ta'ir. Aruf berkata bahwa iyaf atau iyafah adalah meramal nasib dengan cara menerbangkan burung. Iya. Dengan cara menerbangkan burung. Dan ini dari hal-hal yang berjalan di kalangan orang Arab ya. Iya. Dan ini di pembahasan mengadu nasib. Dan menerbangkan burung itu banyak bentuk di kalangan orang Arab. Ada menerbangkan burung untuk jadi apa? Hewan buruan. Ya, seperti dia terbangkan burung elang. Itu lain lagi ya. Di sini maksudnya untuk mengetahui nasib baik atau buruk. Ya, mereka punya cara tersendiri dalam hal itu. Nah, ini disebut iyafah. Beda dengan tiara. Tiara itu yang mengambil tanda dari penerbangan. Ya, kalau dia ke kanan atau ke kiri, ini diambil tanda. Jadi sebab dia berhenti melakukan sesuatu atau lanjutkan. Dia tetap melanjutkan sesuatu. Tapi kalau iyafah dia bentuk dari apa? Iya. Meramal nasib. Ada makna sihir di dalamnya. Jelas ya? Ini iyafah. Kemudian yang kedua, kata Auf, wa tarku al-khattu yukhattu fil ard. Dia adalah garis yang digaris di tanah, yaitu meramal dengan membuat garis di tanah. Iya. Dan ini dari cara perdukunan yang dimaklumi. Ya, cara perdukunan yang dimaklumi di kalangan mereka. Dan katanya kebanyakannya dilakukan oleh dukun-dukun perempuan. Iya. Dengan cara menggaris-garis tersebut. Iya. Baik.
Dan hubungan mereka dengan syaitan itu bentuknya banyak ya. Kadang dengan syaitannya, kadang dianggap ada hubungan dengan tanahnya, kadang ada hubungan dengan bintangnya. Iya. Dan kekufuran ya adalah hal yang dimaklumi di kalangan mereka ini. Kemudian yang ketiga, taib itu penafsiran dari siapa? Auf. Kemudian kata beliau wal jibat qala al-Hasan rannatus syaitan isnaduhu jayyid. Adapun jibat kata al-Hasan itu adalah suara syaitan dan sanadnya jayyid. Ini agak masalah sedikit ya rannatus syaitan. Sebab ini tidak ada di dalam riwayat yang disebutkan di Musnad Imam Ahmad atau di riwayat Abu Daud dan selainnya. Iya. Baik. Dan telah syah dari atau telah ada di dalam sebuah riwayat bahwa Al-Hasan berkata al-jibat adalah asyaitan tanpa kata apa? Rannah. Jadi ini artinya bahwa Al-Hasan menafsirkan jibat sama dengan penafsiran siapa? Penafsiran Umar. Iya. Jadi jibat adalah syaitan. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata penulis, Wan Ibnu Abbasin, ya baik, masih ada kelanjutannya. Wali Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihil musnad minhu. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahihnya secara bersambung dari Qabisah. Baik. Kemudian kata beliau, selesai sudah ya. Jadi hadits ini titik penekanannya, penulis ingin menjelaskan tentang iyafah dan tark serta tiarah. Dan semuanya dari apa? Dari jibat. Iya. Semuanya dari jibat. Yang terkait dengan sihir, yang merupakan bentuknya di sini adalah apa? Al-iyafah dan apa? At-tark. Apalagi at-tark ya, sangat jelas sekali. Dia adalah sihir. Baik. Adapun tiarah itu akan datang nanti penjelasannya. Tapi semuanya dikatakan dari syaitan. Iya. Kemudian di dalam hadits ini juga, jadi ini sisi sisi yang ingin ditekankan oleh penulis, bentuk-bentuk sihir dan telah berlalu bahwa sihir itu bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan tauhid. Iya. Kandungan pelajaran dari hadits yang pertama keharaman, menyatakan mengetahui yang gaib. Karena pengetahuan tersebut bisa menghilangkan tauhid. Iya. Sebab ini makna iyafah dan tark ya. Dan itulah pekerjaan tukang sihir. Ingin mengetahui atau memposisikan diri mereka mengetahui yang gaib. Kemudian yang ketiga keharaman tiarah. Karena tiarah bisa menghilangkan kesyirikan. Ya, seluruhnya atau sebagiannya. Dan ini akan datang nanti rinciannya. Baik. Kemudian yang ketiga keharaman suara-suara yang melalaikan. Ini dibangun di atas penafsiran bahwa Al-Hasan mengatakan apa? Rannatus syaitan. Tapi ini yang benarnya bahwa riwayatnya tidak kuat ya. Kayaknya ada kekeliruan pada rawi yang meriwayatkan. Dan juga ya. Baik, jadi ini makna secara umum yang terkandung dalam hadis penjelasan tentang haramnya apa? Haramnya perbuatan sihir. Iya. Kemudian penulis rahimahullah membawakan hadits Ibnu Abbas. Kata beliau Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zad rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang mempelajari sebagian ilmu nujum, ya, maka sungguh dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah orang tersebut mempelajari ilmu nujum, semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Baik. Ini hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Namanya hadits sahih ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani
Syekh Mukbil dan selainnya. Iya. Baik. Dan di sini disebutkan salah satu dari bentuk sihir, yaitu ilmu apa? Ilmu nujum. Ini akan datang pembahasan tersendiri tentang ilmu nujum. Tapi perlu diketahui bahwa ilmu nujum itu terbagi dua. Ada ilmu nujum berkaitan dengan tasyir, perjalanan musafir, mengetahui kedudukan bintang untuk menentukan arah, ini tidak ada masalah. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah ilmu nujum, dijadikan sebagai tanda-tanda, alamat-alamat di dalam sihir. Ya, ini yang dimaksudkan di dalam hadits ini. Dan insyaallah taala akan datang rinciannya ya, tentang ilmu nujum. Ya. Sisi pendalilan penulis, pokoknya beliau ingin menerangkan bahwa ilmu nujum adalah bagian dari apa? Bagian dari sihir. Ya. Ilmu nujum adalah bagian dari sihir. Baik. Hanya saja di dalam hadits ini terdapat pelajaran yang berharga berkaitan dengan masalah sihir. Iya. Karena itu saya simpulkan ya dari kandungan hadits ini. Yang pertama, haramnya mempelajari ilmu nujum. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu nujum itu bagian dari sihir yang bertentangan dengan tauhid. Ya, ini pada ilmu nujum yang terlarang ya. Kemudian yang ketiga, bahwa semakin bertambah seorang itu mempelajari ilmu nujum, berarti semakin bertambah pula apa? Bertambah pula sihirnya. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadits ini bahwa sihir itu bisa dipelajari. Jelas ya? Karena di sini dia pelajari. Iya. Dan dimaklumi ya bahwa kisah anak muda itu yang dibunuh oleh raja, dia belajar sihir kepada apa? Tukang sihirnya raja. Ini menunjukkan bahwa sihir itu bisa dipelajari. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua ilmu yang bisa dipelajari itu adalah ilmu yang baik. Iya. Tidak semua ilmu yang bisa dipelajari adalah ilmu yang apa? Ilmu yang baik. Ilmu yang baik itu hanyalah pada ilmu syariat. Adapun selain daripada itu, ya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tergantung jenis apa yang dia pelajari dan apa kemanfaatannya dari ilmu tersebut. Baik. Iya, penekanan di dalam hadits ini beliau ingin menegaskan, sekali lagi beliau ingin menegaskan bahwa ilmu nujum itu bagian dari apa? Sihir. Dan ini telah kita berikan garis bawah ya, bahwa ilmu nujum tidak semuanya ya masuk di dalam sihir, tapi bagian tertentu. Dan ini insyaallah taala akan datang rinciannya. Kemudian berikutnya, walin Nasa'i min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada aqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadits Abu Hurairah, beliau berkata, barang siapa yang membuat satu buntalan, dia ikat ya sampai membuntal, lalu dia meniup pada buntalan tersebut. Ya. Ini pekerjaannya tukang sihir ya, tiup meniup. Ya. Dan mereka meniupnya disertai dengan apa? Disertai dengan apa? Ruh yang jelek. Dan mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Dia tiup pada buhul-buhul itu. Karena itu kita diperintah untuk berlindung dari hal itu. Min syarri an-naffadzati fil uqad. Dari kejelekan tukang-tukang sihir perempuan yang meniup di dalam akad-akad. Ini memang ada ya dari bentuk sihir dan kita diperintah untuk berlindung darinya. Ini menunjukkan bahwa sihir itu hakiki, bisa menimpa orang. Karena itu kita diperintah untuk berlindung darinya. Iya. Siapa yang membuat buntalan-buntalan kemudian dia meniup padanya, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Iya. Dia melakukan sihir ya, walaupun dia main-main. Ini kadang sebagian orang ya, hati-hati. Ya. Pekerjaannya sulap. Ya, sulap keahlian. Ya, dia dengan keahliannya
apa namanya? Dia mampu apa? Untuk memindah-mindah bola dengan cepat. Misalnya di mana? Di gelas. Pindah dari gelas ini ke gelas sana. Ya. Tapi bentuk dari keahlian. Ya. Tapi caranya simsalabim, abrakadabra. Ya. Ini adalah uslub yang dipakai oleh apa? Tukang sihir. Dan ini tidak boleh dipakai. Kan seperti itu. Nah, dan sulap itu sendiri, iya, adalah hal yang diharamkan. Kalau dia tidak memakai syaitan, dia cukup dikatakan haram. Ya, kenapa? Sebab mengantar kepada apa? Kesyirikan. Itu pintu mengantar kepada kesyirikan. Itulah faedahnya tadi kita kenal. Ya, bab menutup segala pintu yang mengantar kepada apa? Kesyirikan. Karena itu kemarin ada yang bertanya ya tentang gelang kesehatan itu. Ya, yang kadang dikalungkan di kepala macam-macam itu ya. Katanya memang ada magnet. Ya, untuk penyakit tertentu. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Arahnya dari situ juga. Sebab ini memang kaidah penting. Kaidah penting untuk menutup segala pintu yang mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Sebab kalau pintu ini dibuka, akan terjadi apa? Kerusakan. Akan terjadi kerusakan. Karena itu pahami tauhid ini dengan benar. Supaya seorang itu mengerti ya bagaimana indahnya bertauhid. Nah, kemudian kata beliau, wa man sahara faqad asyrak. Dan barang siapa yang menyihir, dia telah berbuat kesyirikan. Ini nas tegas bahwa sihir adalah kesyirikan. Tapi ini hadits ada kelemahannya. Dikata kuat ini nas tegas sudah untuk bab sebelumnya. Ya. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan siapa yang bergantung dengan sesuatu, maka urusannya akan diserahkan kepada sesuatu ini. Ini sudah berlalu penjelasannya ya. Baik. Syarah untuk kalimat ini sudah kita terangkan. Iya. Jadi secara global bahwa di dalam hadits ini ya penulis rahimahullah ingin menjelaskan di antara bentuk sihir yang dengan bentuk ikatan kemudian ditiup padanya. Ya, ini disebut azimah. Dan ini dari bahagian sihir. Ya. Baik. Terdapat di dalam hadits faedah bahwa ya salah satu dari bentuk sihir membuat ikatan kemudian ditiup. Dan ini bisa dipetik dari ayat itu tadi ya yang saya bacakan dari surah Al-Falaq. Nah, kemudian di dalam hadits bahwa sihir adalah kesyirikan. Ini haditsnya memang lemah. Tapi kita bisa mengambilnya dari apa? Kandungan bab yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang bersandar kepada Allah. Ya, barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, Allah akan merendahkan dan menghinakannya. Ini untuk poin yang terakhir ini. Sudah ada hadits yang berlalu dan sudah kita terangkan kandungannya pada tempatnya. Iya. Kemudian kata beliau, wa an ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal unabbiukum mal idah. Ya. Kian namimatul qalatu bainan nas. Rawahu Muslim. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inginkah kalian kuberitahukan tentang apa? Al-idah atau al-adh. Iya. Nah. Dan al-adh ini artinya adalah apa? Berdusta atau melakukan sihir, mengadu domba. Itu tiga makna sebenarnya. Berdusta, melakukan sihir, dan mengadu domba. Iya. Tapi mana yang diinginkan di sini adalah sihir ya. Kata beliau, wahiyan namimatul qala bainan nas. Dan dia adalah perbuatan mengadu domba yang banyak membicarakan keburukan dan menghasut antara manusia.
Jadi sini namimah disebut sebagai sihir. Disebut sebagai apa? Disebut sebagai sihir. Ini al-adah, atau bisa dibaca al-idah, di atas wazan idah. Nah, dan namimah dianggap sebagai sihir, ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Karena dimaklumi ya, bagaimana namimah itu merusak. Tadinya 2 orang berkawan, tiba-tiba menjadi bermusuhan. Sebabnya karena apa? Karena namimah. Ya. Datang si J, dia katakan si A kemarin bilang begini tentang kamu. Si C datang kepada si B, dia katakan si A kemarin bilang begini kepada kamu. Setelah itu si C datang lagi kepada si A, dia katakan si B kemarin bilang begini tentang kamu. Ya. Akhirnya apa? Rusak antara keduanya. Nah, ini disebut dari bentuk sihir. Jelas ya? Tapi ini hal yang sifatnya haram. Hal yang sifatnya apa? Haram. Dosa besar. Karena dia adalah namimah, hakikatnya yang diinginkan di sini. Bukan sihir yang mengandung makna apa? Hubungan dengan syaitan. Jelas ya? Baik, maka kandungan dari hadits ini bahwa namimah salah satu dari jenis sihir. Ya, dan itu tadi sisi kenapa dia dikatakan sihir. Kemudian yang kedua bahwa namimah adalah haram, termasuk dosa besar. Iya. Dan terdapat di dalam hadits memberi pelajaran dengan metode tanya jawab. Karena hal tersebut, iya, kadang lebih menanamkan ilmu pada seseorang. Baik. Iya. Jadi sekali lagi bahwa ini perlu saya detailkan ya pendalilan di hadits ini. Bahwa hadits ini oleh penulis beliau ingin menerangkan bentuk dari sihir. Dan namimah itu memberi pengaruh ya, seperti sihir memberi pengaruh. Hanya saja dari hukum dia tidak mengkafirkan, tidak mengafirkan. Dia dosa besar. Hukumnya apa? Dosa besar. Baik. Ini pokok yang hendaknya diperhatikan. Ya, kemudian berikutnya, jadi Syekh di sini ingat ya, jadi dari judul bab beliau ingin menjelaskan sesuatu dari bentuk sihir. Ya. Beliau tidak mengatakan tentang sihir-sihir yang sifatnya apa, semuanya adalah haram. Atau afwan, semuanya adalah apa? Dihukum syirik. Ya. Bahkan dalam hadits yang akan datang, akan lebih nampak jelas lagi. Kata beliau, walahum an ibni Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna minal bayani la sihra. Ya, dan diriwayatkan oleh keduanya Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya di antara bayan ada yang disebut sihir. Di antara bayan ada yang merupakan sihir, sebenar-benar sihir. Ya, bayan itu penjelasan. Ya. Rupanya dari penjelasan ada yang seperti sihir. Bayan keindahan dalam berbicara ya, balaghah. Ya. Balaghah. Nah ini bayan, sebagiannya adalah apa? Sihir. Ini hadits diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadits ini pujian atau celaan? Ya. Sebab orang yang pandai menjelaskan, kalau dia jelaskan untuk kebaikan memuka orang, ini baik atau tidak? Baik. Ya. Menyihir memang. Dalam artian apa? Membuat orang larut ikut di dalamnya. Nah itu bentuk dari sihir. Kalau ini pujian ya. Ya. Tapi kalau seorang cuma pandai bicara saja, dipakai untuk menagih hutang. Ya, atau dipakai untuk lobby-lobby. Kan itu biasanya digunakan ya. Ya, kalau ada proyek tertentu, cari orang-orang yang pandai bicara. Yang punya sihir berbicara. Ya. Nggak tahu ngomong apa, bicara sana sini, oke saja proyeknya. Sudah ditekan, dia dapat. Jelas ya? Jadi ini banyak terjadi. Nah ini, yang seperti ini tercelah. Yang mana yang dimaksudkan di sini? Dua pendapat di kalangan ulama. Ada pendapat yang ketiga bahwa ini hadits global, nggak diketahui, iya, apa namanya? Tidak bisa dipastikan apakah dia pujian atau celaan kecuali dengan mengetahui maksud penggunaannya.
Bayannya itu bagaimana bentuknya. Ya hanya saja menurut Ibnu Rajab dan lainnya, ini hadis kalau dikumpulkan jalur-jalur riwayatnya, itu tampak bahwa Nabi menggunakan kalimat hadis ini untuk sesuatu yang dicela. Jelas ya? Tapi tetap saja, seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menganggap di sini ada dua kemungkinan. Ya, tetap saja bisa dianggap dua kemungkinan. Sebab walaupun sebab pembicaraan Nabi ya diarahkan kepada hal yang mengandung celaan, tapi asalnya kita punya kaidah al-ibra bi umumil lafaz, la bi khusus as-sabab. Yang menjadi ukuran adalah keumuman lafaz. Yang menjadi ukuran. Ya memang dari sisi kenyataan, kalau penjelasannya baik, ya dia berbicaranya fasih, ya. Dan seorang dai memang dituntut untuk apa? Seorang yang menyampaikan yang amar ma'ruf nahi munkar dituntut untuk berbicara dan menyampaikan dengan baik. Ya, karena itu Nabi Musa alaihi salam awal kali beliau diutus, apa doa beliau kepada Allah? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani. Ya. Minta dilapangkan dadanya, sebab seorang dai harus memiliki kelapangan dada. Iya. Dan ini tauhid isinya, keimanan. Iya. Syrah li wa yassir li amri, mudahkan perkaraku. Minta supaya dimudahkan semua urusannya, sebab ini kaitannya dengan dia mendakwai orang. Iya. Karena memang meminta kemudahan perkara itu bukan cuma dalam mencari dunia aja ya. Cari dunia, mohon kemudahan. Ya, tapi kalau di dalam menyampaikan dan mengajak orang kepada kebaikan, jarang dia memohon apa? Kemudahan. Padahal ini keuntungan lebih besar daripada apa? Daripada dunia. Harusnya dia lebih banyak memohon kemudahan. Dan yang ketiga, dia memohon supaya dilepaskan uqdah di lisannya. Iya. Kayak ada sesuatu yang mengganjal di lisan. Hendak los berbicara. Dan Nabi Harun lebih fasih dari Nabi Musa. Ya, dalam berbicara. Maka Nabi Musa berdoa agar supaya diberi kefasihan dalam lisan. Ya, sebab Firaun ini sangat fasih ya. Dia dengan kefasihannya dia menyihir apa? Kaumnya dengan pembicaraannya. Ya, dan kemarin saya sudah terangkan ya, sebagian dari bentuk apa? Uslub Firaun. Baik. Jadi ini berkaitan dengan hadits ini tentang masalah penjelasan. Maka kesimpulan dari hadits, Syekh di sini ingin menjelaskan bahwa salah satu dari jenis sihir adalah ilmu bayan, kepandaian seorang menjelaskan. Itu kadang menjadi bentuk dari sihir. Iya. Baik. Dan sihir yang tercela dari bayan di sini, kalau bentuknya ada pengaburan dan penipuan. Iya. Pengaburan dan penipuan. Baik. Iya. Adapun bayan yang sifatnya menjelaskan kebenaran, menguatkan kebenaran, serta menjelaskan kebatilan yang batil. Nah, ini perkara yang apa? Terpuji. Baik, selesai sudah hadits-hadits di dalam bab ini. Penulis rahimahullah meringkasnya dalam masail. Menyimpulkan dalam masail. Kata beliau fihi masail. Terdapat beberapa pembahasan yang terkandung dalam bab ini. Yang pertama, annal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jib. Pertama bahwa iyafa, tarq dan tiarah adalah beberapa bentuk dari jibit. Yang kedua, tafsirul iyafa wa tarq. Penafsiran iyafa dan apa? At-tarq. Iya. Penafsiran iyafa dan at-tarq. Di mana ditafsirkan oleh Auf bin Abi Jamil al-Arabi. Bahwa iyafa itu apa tadi? Zajrut tayr. Yang meramal dengan apa? Menerbangkan burung. Yang menghardik, mengusir burung. Datar artinya apa? Menggaris di tanah. Iya. Kemudian yang ketiga, anna ilman nujum min anwa'is sihir. Bahwa ilmu nujum dari apa bentuk sihir. Ya, dan ini insyaallah ta'ala akan datang pembahasannya lebih lanjut tentang ilmu nujum. Dan kita sudah merinci secara global pada pembahasan haditsnya. Yang keempat, al-aqad ma'an nafat min dalik. Bahwa membuat bukhul dengan meniup
pada buhul itu tergolong dari apa? Sihir. Yang kelima, an-namimah min dzalika, bahwa mengadu domba tergolong dari perbuatan sihir. As-sadisa anna min dzalika ba'd al-fasahah, bahwa dari bentuk sihir itu adalah sebagian dari apa? Kefasihan. Berarti kalau kita simpulkan di sini dari apa yang diuraikan oleh Syekh rahimahullah tentang bentuk-bentuk sihir yang beliau terangkan, di antara bentuk-bentuk sihir yang beliau jelaskan di sini, ada bentuk sihir yang merupakan apa? Syirik. Iya, itu tadi apa? Iya apa? Tarq. Iya. Ada bentuk sihir, dia dari dosa besar. Ini apa ini? Hah? Ini namimah. Ya, tadi yang syirik tadi iyafa, tarq, dan satu lagi apa namanya? Meniup di buhul ya. Baik, kemudian ada yang di bawahnya dia haram tapi tidak sampai ke situ. Ya, itulah tadi yang kita terangkan di pembahasan kefasihan itu tadi. Sebagian dari apa? Kefasihan. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah menjelaskan bab maja'a fil kuhan wa nahwihim. Ini bab yang ke-25. Bab apa yang datang tentang kuhan, tentang dukun-dukun dan yang sejenisnya. Ya, jadi dukun ini banyak ya namanya. Ya, dan pekerjaannya juga macam-macam. Ya. Dan akan kita baca uraian Syekh di sini tentang hal tersebut. Dan ini mengenal dukun-dukun, ya termasuk perkara penting ya. Mengenalnya. Mereka ada ciri-cirinya, ada cara kerjanya, ada sifat-sifatnya. Iya. Nah ini kadang diuraikan oleh sebagian ulama. Dengan apa? Dengan uraian yang panjang lebar. Sebab kadang ada orang-orang yang melakukan perbuatan perdukunan, praktik perdukunan, tapi disangka hal yang biasa. Jadi ada alat-alat yang mereka pakai, ada bahan-bahan yang mereka pakai, ya ciri-ciri mereka. Nah, kita akan singgung sebagiannya di sini ya. Walaupun sebenarnya ini pembahasan tentang sihir, ini dari perkara yang patut banyak dibahas, ya dan diulangi. Iya. Nah ini dari pokok permasalahan yang banyak menimpa manusia. Iya, jelas ya. Demikian pula mencari ganti dari sihir itu. Sebab kebanyakan orang kan menggunakan sihir untuk apa? Untuk obat, untuk penyelesaian. Karena itu kalau diajarkan kepada mereka bagaimana pengobatan dengan Al-Quran, itu akan menjadi apa? Menjadi sangat bagus sekali. Ya, dan ini menjadi perhatian orang-orang yang memandang kebaikan untuk umat. Karena itu dari ulama kita, salah seorang ulama di Medina, Syekh Ali At-Tuwaijiri, beliau menulis buku tentang pengobatan dengan Al-Quran, Al-Istishfa bil Quran. Ya, buku yang sangat indah ya dalam maknanya. Ya, dan ini penting untuk dibaca oleh setiap muslim dan muslimah. Agar supaya dia memahami keindahan Al-Quran dan bagaimana Al-Quran itu sebagai obat. Yang tiap kali sakit, yang dia pikir adalah apa? Dia pikir adalah dokter. Ya, obat. Obat-obatan kimia. Atau herbal. Tapi hendaknya yang dia pikir adalah apa? Al-Quran. Terikat dengannya. Sehingga ya, akan tampak khasiat dari pengobatan itu. Dan beliau juga menulis buku yang kedua tentang bahaya as-sihir. Ya, tentang bahaya sihir. Karena ini sangat berbahaya. Baik. Kata beliau rahimahullah, rawa Muslimun fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Iya. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, ya tukang ramal. Nah, baik. Fasa'alahu an syai'in,
Lalu dia menanyakan sesuatu kepadanya. Fasaddaqahu. Ya, kemudian setelah dia dengar, dia benarkan tukang ramal itu. Ya. Lan tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Nah, maka tidak akan diterima darinya salat 40 hari. Iya. Sini Syekh rahimahullah sudah mulai membawakan hadis, iya, tentang mendatangi dukun. Dan diterangkan dalam hadis ini ancaman yang sangat keras terhadap hal tersebut. Bahwa orang yang melakukannya tidak diterima apa? Salatnya 40 malam. Iya. Baik. Dan riwayat setelahnya lebih tegas lagi. Kata beliau, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad rawahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Daud. Iya, walil arba wal hakim wa qala sahih ala syartihima an ya titik ya, sebab di manuskripnya memang titik disebutkan di situ. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'udin mithlahu mauqufan. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapan dukun tersebut, sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau yang pertama tadi tidak diterima salatnya 40 malam. Kalau ini apa? Dianggap kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Perhatikan ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan diriwayatkan pula oleh Imam 4, Al-Hakim. Ya, dan Al-Hakim berkata hadits sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dari ya. Tidak disebut di sini sahabatnya. Di apa namanya? Di manuskripnya. Dan dimaklumi ya bahwa dari yang dimaksud itu adalah siapa? Dari Abu Hurairah. Iya. Bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, arrafanya, au kahinan, atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia benarkan ucapannya, ucapan keduanya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dari Ibnu Mas'ud secara mauquf dengan sanad yang jayyid. Dengan sanad yang bagus. Iya. Baik, ini hadits-hadits ya. Semuanya jelas ya, menunjukkan apa? Hukum mendatangi arraf, kahin. Iya. Sini disebut arraf. Arraf itu orang yang mengetahui perkara-perkara dengan pendahuluan-pendahuluan. Ada indikasi-indikasi diberikan. Misalnya dia tanya apa yang dicuri, di mana tempat dicurinya. Nah, itu arraf namanya. Jelas ya? Adapun kahin, iya, dukun, dia ini adalah orang yang ya, dianggap mengetahui ya perkara yang gaib. Iya. Jadi ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai kahin. Jadi mengetahui hal yang gaib di waktu mendatang. Iya. Jadi beda antara dua hal, arraf dan apa? Kahin itu tadi. Iya. Baik. Karena itu kita bahasakan paranormal atau apa? Dukun. Tadi sebut di terjemahan tadi tukang ramal. Iya. Baik. Dan itu kadang di penerjemahan agak rumit ya, sebab bahasa Indonesia ya repot dalam menafsirkannya. Ya, terjemah pakai bahasa Indonesianya perlu ditafsirkan lagi. Ya. Maka di Arabnya saja kalau dipahami apa itu arraf, apa itu kahin, sudah beres. Jelas ya? Dan ini istilah.
Ya. Baik, di sini diterangkan di dalam hadits ada tingkatan-tingkatan hukum ya. Jadi yang pertama dia datang sekedar tanya saja. Iya. Sekedar tanya. Yang kedua dia datang ya, bertanya lalu dia benarkan. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga dia datang ya. Dia tanya tapi untuk dia uji. Ya. Ini orang ingin dia uji supaya tampak kedustaannya. Yang seperti ini boleh atau tidak? Ya, boleh saja ya. Sebab Nabi pernah menguji Ibn Sayyad. Ya. Nabi sembunyikan sesuatu di tangannya. Ya, kata Nabi, saya sudah sembunyikan sesuatu terhadap engkau. Kata Ibn Sayyad, itu adalah duh. Ya, menebak dan salah. Ya. Kata Nabi, ikhsa. Berhentilah kamu. Ini ikhsa ini kata teguran merendahkan ya. Ikhsa, berhenti. Tapi dengan hal yang merendahkan. Ya, kamu tidak bisa melewati kemampuanmu. Nah, ini menguji, sebab Nabi menguji. Dan seperti ini tidak ada masalah. Ya, tapi yang masalah itu tadi yang pertama. Dia tanya dan dia Yang kedua bertanya dan membenarkan. Ya. Dan ini sebenarnya dibangun di atas riwayat-riwayat ya, sebab Syekh di sini rahimahullahu taala menyebutkan fasaddaqahu di riwayat Muslim. Jadi seakan-akan sama dengan riwayat setelahnya. Ya. Dan sebenarnya di riwayat Muslim tidak ada ya kalimat fasaddaqahu. Hanya ada disebut dalam riwayat Muslim bertanya saja, fasa'alahu bertanya. Karena itu para ulama membedakan hukum. Kalau dia datang ke dukun sekadar bertanya saja, maka ini tidak diterima Salatnya 40 malam. Di riwayat Muslim 40 malam ya. Tapi penulis ini sebut 40 hari. Tapi itu tidak ada masalah. Kalau dikatakan 40 malam berarti malam bersama harinya. 40 hari ya hari bersama malamnya. Kan begitu cara menghitung ya. Baik. Dan maksudnya tidak diterima 40 malam. Ya. Tidak mendapat pahala. Bukan artinya dia tidak wajib sholat. So kalau dia tidak sholat. Ya. Ini hukum lain di dalam agama. Jelas ya? Dia kafir karena meninggalkan sholat nanti. Baik. Nah, sekarang yang kedua. Dia bertanya dan dia benarkan. Bertanya. Oh, kemudian dia katakan pada dukun, oh benar. Ya, memang seperti itu. Ya. Jelas ya? Dan ini hukumnya apa? Hukumnya kekufuran waliyadzubillah. Kekafiran waliyadzubillah. Ya, dan naudzubillah ya para dukun hari-hari ini. Ya. Kadang dia pandai menyihir. Ya. Datang orang, dia obati. Ya. Dia keluarkan pecah beling dari badannya. Betul-betul hebat dukun ini katanya. Ya. Siapa tahu itu sihir ya? Ya. Itu keahlian mereka menggunakan sihir. Nah, ada lagi diperlihatkan di air. Ya. Dia lihat siapa yang mencuri. Dan ternyata yang mencuri duitnya saudaranya sendiri. Ya. Dia lihat di air. Ya. Akhirnya terjadi permusuhan antara dua orang yang bersaudara. Nah. Ini kerusakannya dari dukun. Jadi fitnahnya besar sekali. Karena itu Nabi tegaskan. Justru siapa yang membenarkan hukumnya di riwayat setelahnya. Dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Iya. Jadi ini tahapan-tahapannya. Ini berkaitan dengan masalah mendatangi dukun. Nah. Baik. Kemudian dalam riwayat berikutnya, atau kita simpulkan dulu ya, kandungan pelajaran dari hadits-hadits dan riwayat-riwayat ini. Ya. Terdapat haramnya mendatangi dukun, ya, paranormal, dan bertanya tentang mereka. Nah, karena perbuatan ini adalah hal yang mengkafirkan. Ini pengkafiran kalau disertai dengan Pembenaran terhadap mereka. Ya. Dan kalau tanpa pembenaran, hukumnya
hukumnya haram. Dia terima sholatnya selama berapa? 40 malam. Kemudian yang kedua, wajibnya mendustakan para dukun dan ahli nujum. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang mendatang dan membenarkan, mereka sungguh dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, dan terdapat di dalam riwayat-riwayat bahwa perdukunan adalah kesyirikan. Ya. Kesyirikan ya, sebab terdapat di dalamnya penyetaraan. Ya. Antara Allah dengan si dukun yang mengaku punya mengetahui yang gaib. Padahal yang gaib itu hanya kekhususan Allah. Qul la ya'lamul ghaiba fis samawati wal ardi illallah. Katakanlah bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Allah. Dari PLN. Ya, baik. Kemudian hadits berikutnya, kata penulis rahimahullahu taala, ya, wa Imran bin Husain marfu'an, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah, aw takahhana aw tukuhhina lah, aw sahara aw suhira lah, wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Warahu at-Tabarani fil Awsat bi isnadin hasan min hadits Ibnu Abbas duna qawlihi wa man ata ila akhirih. Kata beliau dari Imran bin Husain secara marfu, beliau berkata, tidaklah termasuk golongan kami orang yang bertatayur atau ditatayur. Jadi dua. Dia melakukan tatayur atau minta dilakukan apa? Tatayur untuknya. Iya. Atau meramal. Ya, yang kedua meramal atau diramal. Ini juga bukan dari kami. Yang ketiga yang bukan dari kami umat Islam, orang yang menyihir dan disihir. Ya, maksudnya disihir di sini minta untuk apa? Dilakukan sihir untuknya. Dilakukan sihir untuknya. Ya, bahasanya harusnya diluruskan ya. Orang yang menyihir atau minta disihirkan untuknya. Ya, kemudian waman ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dan barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia benarkan ucapan dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid, diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kalimat barang siapa yang mendatangi dan seterusnya. Baik, ini hadits ya, dan ini hadits ditafsirkan oleh penulis. Kita baca penafsirannya. Iya. Baik, sebelum saya baca, tidak apa-apa saya uraikan dulu kandungan dari hadits ini, bahwa hadits ini di dalam bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, beliau ingin menjelaskan tentang apa? Larangan dan celaan keras terhadap perdukunan dan sejenisnya, serta larangan membenarkan para dukun. Ini pokok pembahasannya. Iya. Menunjukkan haramnya menggunakan ilmu gaib. Haramnya menyatakan mengetahui ilmu gaib. Karena ini tentunya menghilangkan dasar tauhid. Kemudian yang kedua, menunjukkan haramnya membenarkan pelaku hal tersebut, apakah dengan cara perdukunan dan sejenisnya. Karena ini dari kekafiran. Kemudian yang ketiga menunjukkan kewajiban mendustakan para dukun dan sejenisnya. Dan kewajiban menjauhi mereka dan ilmu-ilmu mereka. Yang keempat, memerintah untuk berperang dengan syariat yang diturunkan. Atau memerintah untuk berpegang dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menolak segala sesuatu yang menyelisih hal tersebut. Di sini Syekh rahimahullah menafsirkan Al-Arraf. Qala al-Baghawi al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifat al-umur bimuqaddimat yastadillu biha 'ala al-masrub wa makani ad-dallati wa nahwi dhalik wa kilahu al-kahin. Iya. Kata al-Baghawi al-Arraf, orang yang mengaku tahu perkara-perkara orang lain yang tidak diketahui dengan menggunakan ritual-ritual pendahuluan untuk menunjukkan barang curian, ya, barang hilang atau semacamnya. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa Arraf ini adalah kahin. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan Arraf seperti itu. Dan ada yang mengatakan Arraf sama dengan kahin. Ya. Dan kahin itu
adalah apa? Orang yang memberitahu, al-kahinu huwa alladhi yukhbiru anil mughayyibat fil mustaqbal. Wa qila alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Anda mengatakan bahwa kahin adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi pada masa mendatang. Ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang memberitahukan sesuatu yang tersimpan pada hati seseorang. Qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah al-Arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq. Ya, berkata Abu Abbas, maksudnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa al-Arraf itu adalah sebutan untuk tukang ramal, ahli nujum, peramal nasib dan semisalnya. Ya, ramal ini berkaitan dengan pasir ya, kalau ramal. Dan itulah yang dibahasakan dalam bahasa Indonesia dengan apa? Tukang ramal. Tapi dia kalau di kalangan orang Arab, ramal dan ramal, dia menggunakan apa? Pasir-pasir dalam praktek perdukunannya. Iya. Jadi kahin menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ar-Raf itu mencakup nama kahin, munajjim, ramal dan semisalnya. Dari orang yang berbicara tentang mengetahui perkara dengan jalan-jalan itu tadi. Dengan cara-cara tersebut. Jelas ya? Kemudian kata beliau, waqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, fi qaumin yaktubuna abajat wa yanzuruna fin nujum ma ara man fa'ala dzalika lahu 'inda Allah min khalaq. Ya, Ibnu Abbas berkata tentang orang yang menulis abajat dan mengamati bintang-bintang untuk ramalan. Kata Ibnu Abbas, saya tidak tahu bahwa orang yang mempraktikkan hal itu akan mempunyai bagian di sisi Allah. Maksudnya tidak memiliki bagian di sisi Allah, artinya dia dihukumi apa? Dihukumi tidak memiliki bagian dari keislaman, membatalkan keislamannya. Abajat ini dua macam ya, abajat. Ya. Abajat itu ya. Dalam ucapan Ibnu Abbas di sini perlu dirinci ya. Kata abajat. Sebab dia dua macam. Ada abajat yang boleh, ada abajat yang diharamkan. Yang diharamkan ini adalah kinayah ya. Penulisan-penulisan tertentu yang dihubungkan dengan perjalanan-perjalanan bintang. Kalau gerakannya begini, dia tulis begini. Ya, terbitnya begini, dia tulis begini. Nah, nanti dari situ, rumusan-rumusan mereka akan simpulkan, akan terjadi begini nanti di atas muka bumi, akan terjadi begini dan begini. Nah, itu abajat. Dan ini jelas ya, perdukunannya dalam hal yang seperti ini. Tapi ada abajat yang kedua, dan ini yang biasa disebut dengan nama, di bahasa Indonesia kita dengan kata apa? Abjad. Ya. Dan dalam bahasa Arab ya. Cara mengurut. Ya. Abjad, hawaz, khutti, kalimun. Ya. Sa'faf. Ya. Dan seterusnya ya. Dan ini ada kaidah hitungannya. Ya. Abjad untuk satu. Ba untuk sekian. Jim, dal. Itu ada kaidah-kaidahnya. Ya. Ada rumusnya. Ya saya tidak bawa ininya. Kaidahnya di dalam penulisan. Itu cara menghitung. Dan ini dikenal di kalangan orang Arab. Dan dipakai oleh para ulama kita. Dipakai oleh para ulama kita. Ya. Jelas ya? Jadi kalau huruf alif, itu untuk ketentuan satu. Nanti ghain misalnya dia ketentuan 3 berapa ratus atau berapa untuk ininya. Kemudian fa untuk ketentuan berapa? 6 atau berapa begitu. Jelas ya? Saya sekarang tidak bawa tabelnya ya. Ada ininya. Nah ini juga saya tidak hafal. Apa namanya? Ya, tapi kalau orang ingin menggunakan, ada ilmu menggunakannya. Ya, cara penggunanya. Dan ini dipakai oleh para ulama dalam syair-syair untuk meringkas. Ya, seperti Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Dan ini banyak ya sebenarnya. Dipakai oleh Al-Jazari di di manzumah beliau tentang tajwid. Ya, dan dipakai oleh banyak para ulama. Dia kadang ringkas tahun berapa dia tulis buku ini dengan apa? Abjad ini. Seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di di penuturan Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, di dalam tarikh beliau ingin menuliskan tahun ya pembangunan Masjid Jami' di Unaiza. Ya, maka beliau sebutkan dalam 3 bait syair. Ya, dan untuk tahunnya beliau isyaratkan, kata beliau tarikhuhu hinan taha qaulul munibi ighfir lana. Ya. Jadi kata beliau tahun selesainya masjid ini
Ya, ketika selesai, itu adalah ucapan orang yang bertobat, ya Allah ampunilah kami. Ighfir, alif, ghain, fa, ra, lam, nun, alif. Jelas ya? Jadi kalau disebut semua angkanya, nanti akhirnya jumlahnya akan berjumlah 1362. Ya. Jadi dibangun pada tahun berapa? 1362 Hijriah. Nah, kalau abjad yang seperti ini itu tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Ini boleh dan memang dipakai berjalan, dipakai. Tapi kalau abjad yang disebut oleh Ibnu Abbas di sini, nah ini kaitannya dengan ilmu apa? Ilmu nujum, ilmu perbintangan. Nah ini yang dikatakan tentang haramnya. Jelas ya? Baik, selesai sudah? Iya. Pembahasan tentang hal ini. Ya, dan ucapan Ibnu Abbas ini, ya, terdapat penjelasan tentang haramnya yang melihat ke bintang, dan ini berkaitan dengan ilmu nujum, dan haramnya mempelajari abajad dengan makna yang kita sebutkan itu tadi ya. Dengan makna yang kita sebutkan itu tadi. Iya. Dan terdapat bahwa seorang ketika melihat hal-hal yang seperti ini dari kemungkaran, dia terangkan kemungkaran itu. Ya, dia jelaskan dari kemungkaran. Sebab kalau si alim diam saja, tidak berbicara tentang kemungkaran tersebut, maka orang-orang yang jahil akan tetap jahil, tidak mengetahui hukum. Iya. Dan itulah fungsinya si alim berbicara. Dan subhanallah dari keutamaan ilmu itu, ilmu tidak harus langsung diterima dikala seorang mengucapkannya. Mungkin si alim mengucapkan ilmu tertentu, peringatan, waktu itu peringatannya belum diterima. Ya, tapi sudah melekat di ingatan. Begitu berjalan waktu, ternyata hari-hari kehidupan membuktikan bahwa ucapan si alim itu benar. Maka ia pun menerima setelah itu. Dan betapa banyak hal yang seperti ini ya. Orang-orang yang dulunya menolak kebenaran, tapi melekat di ingatannya, dan setelah itu dia berpikir. Dan itulah fungsi dalam menyampaikan ilmu, nasihat. Jangan seorang berkata, oh saya sudah nasihati, ternyata tidak mempan. Ya, iya masalah mempan tidaknya itu bukan urusan orang yang menyampaikan, tapi itu adalah hidayah dari siapa? Dari Allah. Adapun si dai, dia harus memiliki semangat, hirs. Ya, dan ini hendaknya selalu kita bangun ya, dan dikembangkan. Baik, di dalam pembahasan ini penulis menyebutkan masail. Ya, kata beliau al-ula annahu la yajtami' tasdiqul kahin mal imani bil Qur'an. Yang pertama, tidak dapat bertemu dalam diri seseorang mukmin iman kepada Al-Quran dan percaya kepada kahin. Ya, kahin itu tadi sudah berlalu ya penafsirannya. Nama dia mengetahui, mengatakan bahwa dia tahu yang gaib, dan ada yang membatasi. Baik. Kemudian yang kedua, tasrih bi annahu kufrun, penegasan bahwa hal tersebut adalah apa? Kekafiran. Kemudian yang ketiga, dzikru man tukuh hinalah, penyebutan ancaman terhadap orang yang minta dikahana. Minta dilakukan kahana untuknya. Ya, dilakukan perdukunan untuknya. Yang keempat, ar-rabi'a dzikru man tutayyira lahu. Penyebutan orang yang minta dilakukan tiara baginya. Jelas ya? Dan yang keempat, dzikru man suhira lah. Ya, penyebutan ancaman bagi orang yang minta untuk disihirkan. Dan yang keenam, dzikru man ta'allama abajad. Penyebutan ancaman bagi orang yang mempelajari huruf-huruf abajad. Yaitu tadi ya, abajad. Iya. Dan maksudnya yang kita sebutkan itu tadi. Nah. Kemudian yang ketujuh. Al-farqu bainal kahin wal arraf. Ini perbedaannya di ucapan Al-Baghawi dan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Selesai sudah bab ini. Satu bab lagi untuk malam ini. Ya. Sabar ya. Ringkas kok bab ini. Tidak banyak insyaAllah. Sebab ini masih berkaitan. Ya, nanggung. Kata beliau, babu ma ja'a fin nushrah. Ya, bab apa yang datang tentang nushrah. Sini penulis rahimahullah masih masuk di dalam menguraikan ya, sebagian dari bentuk sihir. Ya. Sebagian dari bentuk sihir. Dan beliau terangkan di sini tentang nushrah agar supaya dipahami bahwa nushrah ini ada rincian di dalamnya. Karena itu beliau katakan babu maja'a fin nushrah. Beliau terangkan ketentuan hukum. Hanya beliau terangkan apa yang datang tentang nushrah. Sebab nushrah itu ya dari asal bahasanya dari an-nashr.
Nasyr itu dipisahkan. Ya, dipisahkan. Nah, dan secara istilah nusyrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang tersihir. Hallus sihri minal mashur. Menghilangkan sihir dari orang yang tersihir. Itu nusyrah. Jadi kalau hakikat nusyrah menghilangkan sihir dari orang yang tersihir, menghilangkan sihir dari orang tersihir itu dua cara. Ada cara yang benar, dan ada cara yang apa? Tidak benar. Nah, inilah yang akan diterangkan oleh Syekh di sini. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah, an Jabirin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusyrah. Faqala hiya min amali syaitan. Rawahu Ahmadu bi sanadin jayyid. Ya, wa Abu Dawud. Faqala su'ila Ahmadu anha. Faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Dari Jabir radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau ditanya tentang nusyrah, maka beliau menjawab, hal tersebut tergolong perbuatan syaitan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud berkata, ya Ahmad ditanya tentang nusyrah tersebut. Maka Ahmad berkata Ibnu Mas'ud membenci semua hal itu. Ya, perhatikan Imam Ahmad ya. Kalau beliau ditanya, ya kalau tidak beliau sebutkan hadits, beliau sebutkan apa? Ucapan dari as-salaf. Dan ini ya, kekukuhan di atas ilmu. Ketinggian di atas ilmu. Sebab dia sama sekali tidak menyampaikan ilmu dari dirinya. Ya, dan ini harusnya yang menjadi perhatian penuntut ilmu. Selain dari dia menghafal ayat-ayat Al-Quran, dia hafal hadits-hadits yang menjadi pokok pendalilan. Dia juga hafal dari ucapan apa? Ucapan para sahabat, para tabi'in. Ya, sehingga semakin kuat. Ya. Dan seorang kalau penuh hujjahnya dengan hal seperti ini, insyaallah ta'ala ucapannya semakin apa? Semakin diterima. Iya. Jadi ini nusyrah di sini. Kemudian di pembahasan berikutnya Syekh terangkan tentang nusyrah ini. Ya, kata beliau, wa fil Bukhari an Qatadah, di dalam sahih Bukhari dari Qatadah. Iya. Qultu li Ibnul Musayyab. Saya berkata kepada Ibnul Musayyab, bisa dibaca Ibnul Musayyib juga. Rajulun bihi tibbun aw yu'khadu an imra'atihi ay yuhallu anhu aw yunashshar. Qala la ba'sa bihi. Innama yuriduna bihi al-islah. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu intaha. Iya. Jadi Ibnul Musayyab ditanya. Ini dalam Sahih Bukhari ya dari Qatadah. Tentang seorang yang terkena sihir atau diguna-gunai sehingga tidak dapat menggauli istrinya. Iya. Jelas ya? Jadi ini maknanya tidak dapat dia mendekati istrinya. Baik. Apakah penyakit ini boleh dihilangkan darinya? Ya. Dilepas darinya ataukah boleh dihilangkan dengan nusyrah? Kata beliau la ba'sa bih, tidak apa-apa. Iya, tidak mengapa. Karena mereka hanya menginginkan kebaikan. Demikianlah segala sesuatu yang bermanfaat tidaklah terlarang. Ini fatwanya siapa? Ibnul Musayyab, Said bin Musayyab, dari pemuka ulama tabi'in. Wa ruwiya anil Hasan annahu qala la yahillu sihra illa as-sahir. Ya, kalau Al-Hasan berbeda. Beliau katakan, beliau ditanya tentang itu, kata beliau tidak ada yang dapat melepas pengaruh sihir kecuali tukang sihir juga. Jadi ini zahirnya kontradiktif ya. Antara ucapan siapa? Al-Hasan dan Said bin Musayyab. Satunya boleh, satunya tidak boleh. Iya. Ibnul Qayyim mengkompromikan antara keduanya. Nah, ini ucapan Ibnul Qayyim. Mengkompromikan. Qala Ibnul Qayyim an-nusyratu hallus sihri anil mashhur. Wa hiya naw'an. Hillun bi sihrin mithlihi wa huwa alladhi min amali syaitan wa alayhi yuhmalu qawlul Hasan. Fayataqarrabu an-nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhib fayubtilu amalahu anil mashhur. Wathani an-nushra bir-ruqyati wat-ta'awudat wal adwiyah wad da'awat al-mubahah fa hadha jaiz. Kata Ibnul Qayyim, nusyrah adalah menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Caranya ada dua, kata Ibnul Qayyim. Iya. Yang pertama, menghilangkan sihir dengan suatu sihir yang semisal dengannya. Jadi kalau sihirnya dihilangkan dengan sihir yang semisal dengannya,
Nah, inilah yang tergolong perbuatan syaitan, kata Ibnu Qayyim. Kepada jenis inilah perkataan siapa? Al-Hasan. Diarahkan. Karena yang mengobati dan diobati mengadakan pendekatan kepada syaitan berupa hal-hal yang syaitan sukai, sehingga syaitan pun membatalkan atau menghentikan perbuatannya terhadap yang disihir. Dan yang kedua, nusyrah dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa perlindungan, obat-obatan, serta doa-doa yang dibolehkan. Nah, ini adalah mubah. Jelas ya? Jadi kesimpulan dari nusyrah ini, bahwa nusyrah terbagi berapa? Terbagi dua. Ada nusyrah dari sihir, itu kalau dia melepas sihir dengan cara apa? Sihir pula. Dan ada nusyrah dengan apa? Dengan ruqyah, obat-obatan. Ya, hanya saja perlu saya terangkan ya, bahwa nusyrah dengan cara menggunakan sihir ini, ya, apakah hukumnya masuk ke sihir yang terlarang atau tidak? Iya. Kebanyakan ulama kita itu memfatwakan apa? Masuk ke dalam sihir yang terlarang. Walaupun di belakang ini ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, tapi diingkari ya oleh ulama yang lainnya. Dan sebagian yang lagi memasukkan ke bab darurat. Iya. Ke bab darurat. Nah, ini sebenarnya tidak benar ya. Iya. Sengaja saya ingatkan ya, siapa tahu ada yang dapat, sebab ini termasuk masalah yang banyak terjadi silam pendapat. Iya, karena adanya itu tadi sebagian yang memberi fatwa. Baik. Dan yang benarnya bahwa nusyrah itu dalam bentuk menghilangkan sihir dengan sihir, ini adalah hal yang apa? Tidak diperbolehkan. Dan ini fatwa kebanyakan ulama besar di masa ini. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, ya, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil, Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan yang paling banyak membantah orang yang membolehkannya di masa ini, Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullahu ta'ala. Baik. Selesai sudah pembahasan nusyrah. Dan di dalam hadits yang disebutkan oleh Syekh di sini terdapat pelajaran pelarangan nusyrah. Ya, tapi nusyrah yang dimaksud dengan cara yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, dan itu merupakan sihir. Jelas ya? Dan di dalam hadits Jabir juga terdapat ya pentingnya bertanya kepada para ulama tentang perkara-perkara yang belum jelas hukumnya. Dalam rangka berhati-hati. Iya. Agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. Ini penting sekali ya keberadaan para ulama. Ada tempat manusia bertanya. Iya. Dan dari kebaikan pemerintah Saudi Arabia. Ya. Dan ini walaupun ada di negeri-negeri Islam lainnya. Hanya saja tidak seperti jasa dari pemerintah Saudi Arabia. Mereka memberikan posisi-posisi tertentu untuk para ulama dan memfasilitasi ya para ulama untuk menjawab apa? Menjawab pertanyaan. Sehingga mereka ada kantor-kantor yang siapa saya ingin bertanya bisa datang di waktu mereka kantor. Ya, dan ada nomor-nomor telepon. Ya, di rumah maupun di kantornya bisa di tempat bertanya. Dan ada acara-acara ya ditayangkan umum di televisi maupun di radio, yang semua orang bisa bertanya. Iya. Sehingga dimudahkan agama ini untuk manusia. Jelas ya? Tapi kita di Indonesia ini masalahnya banyak. Iya. Pertama dari sisi orang berilmunya, kadang juga kurang. Kemudian yang kedua, walaupun ada, tapi fasilitasnya untuk mendekatkannya kepada umat, ini juga apa? Hal yang kurang. Iya. Karena itu yang penting untuk diperhatikan di sini, seorang punya perhatian ya dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu, dan punya perhatian dan tanggung jawab terhadap apa? Kelancaran dakwah dan kebaikan dakwah di jalan Allah. Baik, kata penulis rahimahullah, fihi masail, terdapat di dalamnya masail, beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama, nahyu anin nusyrah, larangan dari nusyrah. Ini sudah kita terangkan ya. As-tsani al-farqu bainal manhi anhu wal murakhkhasi fihi mimma yuzilul iskal. Ya, perbedaan antara nusyrah yang dilarang dan nusyrah yang diperbolehkan. Dan dengan demikian ini menghilangkan polemik dalam hal ini. Jadi kesimpulannya nusyrah yang dilarang itu apa? Kalau sifatnya menghilangkan sihir dengan cara apa? Sihir pula. Nusyrah yang boleh bagaimana? Ya dengan ruqyah, dengan bacaan-bacaan
ta'awud yang disyariatkan, doa-doa yang dibolehkan, obat-obatan yang dibolehkan. Itu adalah hal yang diperbolehkan insyaallah. Baik, selesai bab ini. Insyaallah taala besok kita masuk di pembahasan apa? Tatayur. Ya. Ini sudah hari keberapa ini? Dardoro kita. Hari ke-6. Berarti sisa berapa? 4 hari lagi. Ya. Hah? Enggak ada tambah hari. Ya, antum jangan tertipu dengan babnya ya. Bab memang kita baru bab 27. Masih ada berapa bab? Masih ada 39 bab. Ya. Betul masih ada 39 bab. Tapi coba lihat bukunya nih. Ya, yang kita sudah bahas ini. Yang belum dibahas ini. Tebal yang mana? Ya. Yang sudah dibahas yang lebih tebal. Ya, kita sudah membaca 168 halaman. Ya, masih tersisa berapa halaman? Ya, sampai 320 halaman. Jelas ya? Ya, masih ada 160 halaman yang belum dibaca. Sedikit lagi yang belum dibaca. Ya. Dan insyaallah taala selesai dalam 4 hari. Jelas ya? Saya usahakan nanti selesai hari Ahad sore selesainya. Di sesi yang ke-36. Ini sesi yang keberapa sekarang? Hah? Antum udah hafal sesi kan? Ya. Ini sesi yang ke-22 sekarang. Ya, di sesi yang 36 kita selesaikan materi supaya sesi ke-37 itu kita khususkan untuk tanya jawab. Ya, dan di sela-sela sesi yang lain nanti kalau ada waktu insyaallah. Sebab sebagian pembahasan ada bab yang ringkas, mungkin waktunya akan lebih banyak, saya akan gunakan untuk tanya jawab. Ini pertanyaan saya simpan ya. Insyaallah saya jawab nanti di masa yang mendatang. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.